Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menghubungkan antar plan. Cara menghubungkan antar plan, kita membutuhkan yang namanya router untuk bisa saling berkomunikasi. Di sini saya sudah menambahkan satu router, lalu kita sambungkan dengan si switch ini. Lalu kita beri IP di setiap plannya seperti yang saya sudah tuliskan di sini. Untuk plan satunya IP-nya yaitu 192.1.168.1.0/24. Untuk plan 10 yaitu 192.168.10, dan untuk plan 20 yaitu 192.168.20.20. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk ke router, kita klik enable, kita masuk ke konfigurasi global dan cara connect, lalu kita masuk ke interface FA00, lalu kita no shutdown. Nah, dengan kita menggunakan no shutdown ini, si kabel ini akan berwarna hijau atau atik. Langkah selanjutnya kita akan memberi IP dengan cara kita masuk ke interface FA0/0, lalu kita masukkan IP address yaitu yang tadi dengan subnet masknya. Lalu kita keluar, dilanjutkan kita ke yang untuk memasukkan IP address ke yang plan 10 dengan cara encapsule.t1q10, lalu masukkan IP-nya dengan sekaligus dengan si yang namanya subnet masknya. Lalu kita lakukan juga dengan ke interface yang FA00 dengan plan yang ke-20. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa masukkan dengan kode seperti ini. Nah, jadi kita masukkan IP-nya sekaligus subnet masknya. Untuk cara mengeceknya, kita bisa cek di do show IP interface brief. Di sini kita bisa lihat kalau sudah ada beberapa yang sudah diberi IP. Contohnya di sini pas internet 1 nih sudah ada IP-nya 1-3. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke si PC-nya, PC 1 yang di plan 10. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita masukkan IP. Nah, si di sininya dengan catatan yang plan, kan kita ke plan 10, jadi kita pakai IP yang ini. Lalu kita masukkan ke semuanya. Nah, untuk sebagai contoh kita akan mencoba masukkan di yang sini. Kita akan coba untuk prakteknya. 192.168.20 kita tentu 1 masuk ke sini. Sini 192.168.20.2. Untuk ininya kita bisa ubah ke 20. Lalu yang PC ketiga lakukan hal yang sama. Nah, setelah semua diberi PC, ketiga desktop ini diberi IP, lalu kita bisa melihat di sini kabel berapa. Di sini kabel FA0/0. Kabel si routernya. Kita bisa lihat di sini dia sebentar. Nah, di situ FA07 ya. 08 maksudnya. Lalu kita kemudian masuk ke switch. Masuk ke switch, SLI.
kita masuk ke enable, lalu ke konfigurasi global. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/8 sesuai ya ini gimana kalian. Lalu kita switch port mode RAM, kita enter, lalu kita exit. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melihatnya dengan cara do show interface RAM. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FA08 sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita bisa coba tes komunikasi dengan cara dari PC 1 plan 10 ke PC 1 plan 20. Tunggu. Nah, ini kalau pertama-tama akan pilot ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, akan successful. Kita coba lagi ke PC yang lain. Nah, pilot ya, seperti biasa kita coba lagi. Akan successful. Oh, masih pilot sebentar. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oh, di sini sudah dipakai ternyata. Kita coba lagi. Maka akan successful teman-teman. Kalau kalian pilot seperti tadi saya, itu wajar saja, soalnya itu kalau pertama-tama pasti bakal pilot dulu. Itu. Nah, kita akan coba ke yang namanya routing teman-teman. Routing. Jadi routing ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server dengan cara DHCP server ini tidak usah mengetik IP satu persatu. DHCP server jadi kita bisa langsung otomatis memasukkan IP-nya, jadi tidak harus satu-satu teman-teman. Kita masuk ke router. Kita masuk ke router sebentar, lalu masuk ke global config, lalu kita tulis IP DHCP full plan 10. Nah, setelah itu kita beri network 192.168.10.0, lalu masukkan subnet class-nya 255.255.255.0, lalu kita enter saja. Lalu kita masuk ke default router 192.168.10.1, lalu kita enter. Setelah itu kita exit, kita masuk ke yang namanya DNS server. Yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Nah, baru di sini kita exit. Nah, kita akan coba di DHCP di IP plan yang ke-20. IP DHCP full
LAN 20. Setelah itu kita bisa ikuti yang di atas dengan cara network 192.168.20.0 dengan masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita DNS default dulu, default router 192.168.20.1 teman-teman. Lalu DNS 8.8.8.8. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita masuk ke IP DHCP full plan 1 teman-teman. Lalu kita ikuti yang di atas, ini ubah ini aja 1, enter, ini juga tuh lalu default router, lalu kita exit. Nah, kita di sini sudah masuk ke yang namanya IP DHCP. Kita bisa ceknya dengan kita masuk ke sini lalu kita DHCP kan. Kita request IP address, kita tunggu. Nah, ini akan otomatis terisi IP-nya dengan masing-masing. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba yang di sini. Dia akan meng-request dulu. Nah, sudah bisa ya teman-teman, successful atau berhasil. Nah, itulah cara konfigurasi DHCP di server router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3 yang berada di ruangan layer 2, dan di sini ada yang berada di luar ruangan 3, yaitu switch layer 3. Nah, untuk yang berada di ruangan switch atau switch layer 2 itu tipenya adalah 2960 dan switch layer 3. Nah, switch ini ada layer 3 3560. Nah, bisa dilihat di bawah switch ini, di bawah switch ini teman-teman ada tuh 29 ini nih. Nah, yang angka pertamanya adalah 2 dan kita bisa lihat yang di sini dengan angka pertamanya yaitu 3 yang adalah 3560. Yang angka awalnya 3, apa bedanya switch layer 2 dan switch layer 3? Untuk switch layer 2 itu bisa menghubungkan sesama network, contohnya dari IP 10 bisa saling berkomunikasi dengan IP 10, namun tidak bisa berkomunikasi dengan IP 20. Nah, contohnya IP 10.0 dan IP 20.0 ini tidak bisa dapat berkomunikasi, tetapi hanya bisa berkomunikasi yang sama dengan network, yaitu 10.0 dengan 10.3 contohnya. Nah, dan yang misalnya 20.0 dan 20.3, nah itu baru bisa berkomunikasi. Nah, sedangkan multi layer switch ini bisa menghubungkan antar network yang berbeda. Di switch layer 2 ini menghubungkan network yang berbeda.
menghubungkan apa yang namanya router, dan untuk multiplayer layer ini tidak perlu memakai router. Itu perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, oke. Jadi kita akan mencoba mengkonfigurasikan switch virtual interface pada router. Kita bikin konfigurasinya, sedangkan di multilayer tidak perlu bikin sub interface-nya, langsung saja kita tambahkan 2 buah besi. Nah, yang berbeda yang di sini akan kita kasih plan 10 dan di sini kita kasih plan 20. Nah, di sini. Yang plan 10 adalah 192.168.10.0/24 dan untuk plan 20 yaitu IP-nya 192.168.20.0.4. Nah, langsung saja kita sambungkan. Nah, lalu kita akan masukkan IP-nya 192.168.10.1. Lalu yang selanjutnya kita coba yang plan 20 192.168.20. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya switch multilayer. Bentar teman-teman. Oh, maaf teman-teman, di sini saya salah nyambungin kabelnya. Harusnya si kabelnya ini, sebentar teman-teman, si kabelnya ini menghubung ke switchnya ini, dan satu lagi di sini. Lalu kita baru masuk kita ke yang namanya switch multilayer. Kita CLI, kita enter, di sini kita enable dulu, lalu masuk ke konfigurasi global. Lalu kita kasih plan 10, terus kita kasih nama, name bebas ya, contoh R1. Lalu kita exit, lalu kita beri plan 20, kita beri name R1. Selanjutnya kita exit. Untuk lebih ininya kita lihat dulu ini interface berapa yang masuk nih. Contoh di sini interface FA02 dan FA03. Nah, kita masuk dulu nih ke interface FA0/2, enter. Lalu kita switch port, akses plan 10. Lalu kita exit, kita masuk ke interface FA0/3, lalu lakukan yang sama dengan switch port, akses plan 20. Selanjutnya kita do show ya, kita coba do show plan brief. Nah, kita bisa lihat di sini yang sudah terhubungnya ya teman-teman. Nah, di sini ada plan 10 dengan nama R1 sudah aktif dan terhubung ke FA02. Nah, seperti itu. Setelah kita masukkan IP address, kita akan mengkonfigurasikan. Nah, di sini kita exit dulu. Exit. Lalu kita ketikkan interface plan 10. Nah, untuk router ini kita menggunakan, namun langsung di switch, langsung kita ke interface plan 10. Artinya plan 10 ini kita akan langsung masukkan IP addressnya. IP add
192.168.10.1 lalu kita masukkan subtext masknya. Nah, kemudian kita enter, lalu setelah itu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke interface plan 20. Kita masuk, kita enter, lalu kita beri IP. A 192.168.20.1. Kita masukkan ininya 5255.0, lalu kita enter. Nah, kemudian kita exit dulu, kemudian tambahkan untuk plan 1. Kita masukkan di sini interface plan 1. Nah, di sini kita beri IP 192.168.1. Maaf, kita kelupaan untuk masukkan yang namanya subtext. Nah, kita lupa juga masukkan si IP add-nya, IP address. Nah, setelah itu kita bisa exit, lalu kita ketikkan do IP int brief, mohon maaf sebentar, do show ya teman-teman, do show IP brief. Kan do show IP interface brief. Kita lupa masukkan interface sepertinya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat plan 10 dan plan 20. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Nih, sudah diberi IP. Nah, untuk plan 1 ini manual, dan untuk manual seperti nasib down, dan untuk yang plan 20 yaitu yes manual up, dan plan 10 juga seperti itu. Lalu kita akan masuk ke interface plan 1. Interface plan 1. Interface plan 1. Setelah masuk, kita akan yang namanya masukkan no shutdown, no SK. Lalu kita bisa cek lagi. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman. Lalu kita exit. Nah, sudah terlihat ya di sini sudah manual. Sudah statusnya up dan IP sudah ada. Jadi begitulah konfigurasi suite virtual interface. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi DHCP server pada multilayer suite. Langsung saja kita masuk kepada suite. Sebentar. Kita masuk langsung kepada suite multilayer. Lalu kita exit dulu, langsung ke konfigurasi ini. Selanjutnya kita ketikkan dengan cara bikin IP DHCP dengan mengetikkan IP DHCP full plan 10. Lalu kita enter, lalu kita ketik network 192.168.10.0, lalu masukkan si subtext masknya. Lalu selanjutnya kita default seperti tadi.
default router, lalu masukkan IP-nya, lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita masuk ke DNS server, lalu kita masukkan yang namanya IP-nya, yaitu 8.8.8. kita enter, lalu kita exit. Lalu kita akan DHCP kan plan 20 dan 1 dengan cara seperti tadi, IP DHCP plan 20. Ketinggalan sedikit, IP DHCP full plan 10. Lalu kita ketik network yaitu IP-nya 192.168.20.1 kita masukkan 255.0. Lalu kita enter, lalu kita masukkan yang namanya default router, lalu masukkan IP-nya 192.168.20.1, lalu kita enter, lalu kita DNS server yaitu seperti tadi 888, lalu kita exit. Lalu kita masukkan ke plan satunya ya teman-teman, IP DHCP full plan 1. Lalu kita masuk ke yang namanya network 192.168.1.1. lalu kita enter, subnet masknya lupa, 255.255.255.0. lalu baru di sini kita masuk ke default, masukkan IP-nya 2168.1.1, lalu kita DNS server 8.8.8.8, lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita keluar dan akan kita cek apakah sudah berhasil. Kita lihat di sini, kita ke DHCP. Nah, sini sudah berhasil, dia masuk ke plan 10 teman-teman. Coba ke sini. Nah, ini sedang meminta. Nah, ini ke plan 20. Nah, di sini kita coba lihat setelah berhasil, kita akan coba yang namanya plan 20 ini sudah successful. Nah, artinya sudah berhasil. Nah, itulah konfigurasi DHCP server di pada multilayer suite. Nah, selanjutnya kita akan save dulu. Save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuat soal. Di sini saya sudah membuat topologi, yaitu dengan satu router, 3 switch, dan di sini sudah saya beri masing-masing ini. Untuk yang warna kuning ini akan masuk ke plan 10, untuk warna biru ini bakal masuk ke plan 20, warna hijau akan masuk ke plan 30, warna merah ini berdua akan masuk ke plan 40, dan warna oranye ini bakal masuk ke yang plan 50. Lalu di sini saya sudah beri IP untuk plan 10 yaitu 10.10.10.0/24. Lalu selanjutnya, lalu kita untuk konfigurasinya kita masuk ke router. Kita ketikkan di sini yang pertama-tama itu kita masuk ke konfigurasi global, lalu kita ketikkan interface FA0/0. Ini dari mana? Ini dari sini untuk mengaktifkan agar si kabelnya hijau. Lalu kita no shutdown. Nah, setelah itu kita masukkan setiap masing-masing interface untuk mengaktifkannya dengan cara interface FA0/0 yang ini yang tadi.
untuk mengaktifkan plan 20, lalu kita ketik encapsule .iq plans.iq 10, lalu kita masukkan IP addressnya, lalu kita exit, lalu kita lakukan secara berurut sampai semua plan seperti yang di video ini, semua plan sudah dimasukkan. Nah, sampai ke 50 ini. Nah, untuk cara mengeceknya kita dengan ketik do show IP interface brief. Nah, ini kita bisa lihat di sini sudah ya, kayak tadi yes manual up. Nah, selanjutnya kita di sini akan menambahkan atau memberikan IP di setiap ini, di setiap plan. Nah, di sini kan plan 10 ini berbeda ya sama ini. Ini kan dia tuh plan 10 kita akan beri network, yaitu dengan IP-nya masukin beserta subnet masknya. Lalu kita di default masukkan juga yang 10.10.10.1, lalu masukkan DNS server yaitu 8.88.8 secara berurutan semua. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita bisa lanjut mengkonfigurasikan atau mengaktifkan plan-plannya teman-teman, dengan cara kita masuk ke suite-nya, CAI, kita enable, lalu kita masuk ke konfigurasi global, connected, lalu di sini kita aktifkan yang namanya plan 10 sampai plan 50 ya, dengan cara plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, dan plan 50. Nah, setelah ini kita exit. Untuk cara pengecekannya kita bisa ketikkan do show plan interface do show plan brief. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Di sini ada plan 10, 20, 30, 40 sampai 50. Selanjutnya kita akan mengaktifkan di semua PC, di setiap suite. Masuk ke sini, CTLI, kita enter, kita masuk ke konfigurasi global dulu, lalu ketikkan seperti tadi plan 10, enter plan 20, enter plan 30, enter plan 40, enter dan plan 50, lalu enter, kita exit, lalu kita cek show plan brief. Nah, sudah aktif. Selanjutnya di PC satunya lagi, di switch satunya lagi, masuk CTLI, kita enter, kita masuk ke konfigurasi ini, connected, lalu kita masukkan plan-plannya, plan 10. Mohon maaf, kita ini dulu kesalahan. Untuk plan 30, lanjut seterusnya plan 40, lalu plan 50. Nah, setelah ini kita akan masukkan setiap interface ke plan-plannya masing-masing teman-teman. Untuk caranya kita bisa ke switch 1 dulu. Kita lihat di sini masuknya interface berapa, ini 1 dan 0 teman-teman. 1 dan 2. Berarti kita masuk ke sini. Kita masuk ke global config. Lalu kita ketikkan interface
RAFA 0/1 sampai 2. Setelah masuk ini, kita akan konfigurasikan dengan cara switch port mode akses. Kita enter, lalu kita masukkan ke switch port akses plan berapa? 10. Kita exit. Lalu selanjutnya kita akan mengecek PC berapa saja yang kita akan masukkan ke plan 20. Di sini dari 4 sampai ke PC. Bentar. Gue nge-lag ya. 4, 5, 7. Jadi dari 4 sampai ke 7. Ya dari 4 sampai ke 7 teman-teman. Oh, bentar, ini tidak beraturan. 10. Kita lihat yang ini 9, 8, 11. Oh iya benar. Dari 4 sampai ke 7 teman-teman. Kita masukkan interface RAFA 0/4 sampai 4. Ini 4. Empat, 5, 6, 7. Oh iya benar. 4 sampai 7. Kita enter. Lalu kita masukkan switch port mode akses. Kita enter, lalu switch port akses plan 20. Kita exit. Kita lanjut ke yang plan 8, plan 10. Sebentar kita cek 10 sampai dari 9 sampai 8 sampai 11 teman-teman. 9 sampai 11. Interface RAFA 0/9 sampai 11. Gak ketik teman-teman. RAFA. Nah, setelah masuk kita switch port mode akses. Kita enter, lalu switch port akses plan 30. Nah begitu. Lalu kita mencoba do show plan brief. Nah ini sudah masuk di plan 10. Hanya 22 PC. Lalu ini 3. Lalu ini di sini ada 4. Waduh, kita lupa 1 teman-teman, yang ke-8. Kita gampang saja, interface FA 0/8. Kita akan masukkan ke plan 20 dengan cara switch port mode akses. Kita enter ke switch port akses plan 30. Nah setelah itu kita akan coba ke yang lainnya. Kita coba di PC kedua, di switch yang kedua. Kita pencet ini, lalu kita masuk ke interface RAFA. Sebelumnya kita lihat dulu ini berapa. Dari 4 sampai 5 teman-teman. 4 sampai 5 ya. 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses plan berapa yang merah teman-teman? 40 ya. 10. Lalu kita exit.
Lalu kita lihat yang bawahnya, kita ini masuk ke yang 6 dan juga sebentar 6 dan 7. Interface RAFA 0/6 sampai 7. Lalu kita masukkan ke switch port mode akses, lalu switch port akses plan 50. Lalu kita enter. Lalu kita coba show plan break. Nah, di sini sudah masuk ke 40 dan 50. Lalu selanjutnya kita coba di sini. Ini kita lihat dulu berapa, 2 dan juga aduh. Maaf teman-teman, agak nge-lag nih. 2 dan juga 3. Masuk ke switch. Lakukan cara seperti tadi ya teman-teman. Kita exit dulu ini. Exit. Kita interface apa 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses plan 10. Lalu kita exit. Kita lihat yang lainnya. Ini ada 4 sampai dengan 4 sampai 7. Interface RAFA 0/4 sampai 7. Kita enter. Kita masukkan switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses 4 sampai 7. Astagfirullahaladzim, maaf. Switch port akses plan 20. Lalu kita exit. Lalu kita lihat yang ini dari berapa aja, dari 8 sampai 12 sampai 11 seperti, atau 11 ya, 8 sampai 11. Interface RAFA 0/8 sampai 11. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses plan 30. Lalu kita do show plan break. Kita bisa lihat di sini yang sudah terhubung, yang sesuai ya. Kita lihat di sini yang 50 kok belum ada ini. Plan, oh iya benar-benar sudah. Di sini yang 40 kan nggak ada di sini, jadi tidak ada teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan, kita akan switch port mode trunk teman-teman di PC edit switch. Nah, sini kita coba dulu sebentar. Kita coba switch port mode trunk. Kita coba masuk dulu ke NTFA 0/2 interface /1, lalu switch port mode trunk. Kita enter. Lalu kita akan coba melihatnya dengan cara exit dulu terlebih dahulu, lalu do show interface trunk. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Sininya kita bisa lihat di sini sudah aktif.
sudah trunking. Lalu kita coba di yang ke switch kedua dengan cara yang sama. Kita lihat dulu. Sebentar teman-teman. Setelah di mode terang, kita maaf teman-teman, ini ada yang salah. Kita cek dulu, kita ke interface FA0/1, lalu kita switch port mode terang, baru kita switch port mode terang. Switch port mode akses dulu, switch port mode akses, lalu kita switch port mode terang, kita enter, lalu kita exit. Selanjutnya di yang sini juga ini saya salah. Ya, saya salah. Kita masuk lagi ke interface. Interface FA0/1, kita enter, lalu kita masukkan ke yang tadi switch port mode akses, lalu switch port mode terang, kita enter. Lalu jangan lupa di yang satunya lagi. Sini kita masuk interface FA0/1, kita enter, lalu kita switch port mode akses, lalu kita switch port mode terang. Selanjutnya kita akan DHCP satu-satu teman-teman. Untuk cara pengecasannya, kita akan DHCP satu-satu. CP, kita lihat apakah IP-nya benar. Kita sedang merequest up IP-nya. Bentar, tunggu dulu, sepertinya ada kesalahan. Coba ulang. Satu dan 02. Sini kita tulisnya berapa ya? Tadi kita lupa DHCP. Kita salah memasukkannya. Sudah benar. Kita lihat dulu. Apa IP-nya ngaco? Coba yang ini. DHCP kan. Nah, ini sudah benar. Sepertinya saya lupa memasukkan yang satunya, teman-teman. Bentar, lihat dulu di sini. Oh, saya salah, teman-teman. Saya salah di sini. Jadi mohon maaf, teman-teman. Yang ini berarti harusnya yang ini. Jadi mohon maaf, yang untuk yang satu ini saya akan anggap gagal saja. Saya salah memasukkan IP, teman-teman. Daripada harus mengulang ya, capek. Kita langsung saja. Kita coba yang lain. Nah, ini berhasil ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Kita coba yang ini. DHCP. Berhasil, teman-teman. Yang ini coba. Ini juga saya salah ya, teman-teman, sepertinya.
Oh benar ternyata teman-teman. Coba yang di sini. Kita coba. Bam. Nah berhasil teman-teman. Kita coba yang 50. Desktop IP TTCP. Wah berhasil. Oh my god. Coba yang ini. Nah sudah berhasil ya. Kita akan coba dari sini ngirim paket ke sini. Successful teman-teman. Kita coba dari sini belum kirim cuy. Coba dilihat dulu ya. Sebentar. Wah sepertinya laptop saya sudah panas ini. Sini coba. Oh belum dikasih IP. Allahu Akbar. Kasih IP dulu ya. Bentar. Belum di HCPI Bapak. Iya lupa. Tadi yang mana yang sudah dikasih IP? Saya lupa. Saya IP dulu yang ini. Nah kan lupa. Lihat yang ini apakah berhasil ya teman-teman. Kita lihat. Nah successful. Dan yang satu lagi progress successful teman-teman. Nah jadi praktek kita hari ini berhasil teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.